Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 6 April 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemulihan Terjadi Sekarang. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah Bapa yang mengasihi kami, mencintai kami, memelihara kami, namun juga mendidik kami dengan caranya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau sebuah pertanyaan mana yang lebih penting kita mewariskan sesuatu kepada anak dan cucu, apakah kekayaan atau kemudian pembinaan dan pendidikan? Tentu dua-duanya kita berharap mendapatkannya. Kita ingin anak cucu kita mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang terbaik, tapi juga mendapatkan katakanlah harta waris yang terbaik. Namun kalau kita berbicara tentang harta waris yang terbaik, lalu sangkut paut dengan tema yang kita pelajari adalah pemulihan terjadi sekarang. Kita tahu dengan jelas segala berkat yang Allah berikan kepada setiap kita masing-masing, tatkala kemudian kita tidak memiliki sebuah kemampuan kapasitas yang memadai mengolah berkat tersebut, maka yang terjadi adalah kecelakaan, bukan terjadinya pembinaan dan kemajuan secara menyeluruh. Bagian daripada firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Ini ditulis dalam Lembaga Alkitab Indonesia dengan tema surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama dan selanjutnya, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah kuangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana dan pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah anak laki-laki dan ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Itu adalah bagian penjelasan, sehingga pada ayat ke-14 kita menemukan sebuah janji firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia. Aku akan memberi kepada kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu akan kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Seluruh bagian yang sudah kita pelajari pada bagian ini dan kitab-kitab pasal-pasal sebelumnya yang sudah kita pelajari memberikan kepada kita sebuah pembelajaran yang sangat mendalam, bahwa seringkali berkat-berkat Allah itu bisa mencerai beraikan kita, meninggalkan Tuhan, lalu kemudian di antara sanak famili keluarga saling bertengkar satu dengan yang lain. Kalau tidak bertengkar antar sanak famili,
Kemudian juga antar suku juga bisa saling bertengkar, antar negara bisa saling bertengkar. Lalu apa yang perlu dipulihkan? Seringkali yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya Tuhan pulihkanlah ekonomi kami, ya Tuhan pulihkanlah kesehatan kami, ya Tuhan pulihkanlah pekerjaan kami, ya Tuhan pulihkanlah bisnis dan usaha kami. Itu yang seringkali serta-merta ada di dalam pikiran kita masing-masing. Namun sesungguhnya apa yang perlu dipulihkan yang terjadi pada saat ini? Kita perlu memulihkan hati kita perlu memulihkan pikiran kita perlu memulihkan apakah jalan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalani dan sedang kita jalani berada di jalan yang benar dan tepat. Kalau itu semua benar dan tepat, maka segala berkat-berkat Allah yang disampaikan oleh Tuhan, damai sejahtera, kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing, keluarga yang beranak cucu pada waktu itu, Allah meminta mereka untuk bisa menikah dan kemudian beranak cucu secara banyak. Itu adalah berkat. Namun proses melahirkan anak dan cucu itu adalah sebuah berkat yang banyak, dan itu dimimpikan oleh orang-orang zaman terdahulu. Namun saat sekarang tentu hal ini menjadi sedikit berbeda karena dunia sudah penuh dengan sesak dengan manusia, sekian miliar manusia di berbagai belahan dunia. Namun zaman terdahulu tentu masih banyak lahan-lahan yang kosong, kemudian juga banyak membutuhkan tenaga manusia, sementara teknologi belum secanggih seperti saat sekarang, sehingga beranak cucu yang terakhir dalam jumlah banyak itu adalah berkat yang luar biasa untuk setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, apa fokus kita? Pemulihan terjadi sekarang. Apa yang kita mintakan kepada Tuhan? Sebagaimana dijelaskan tadi, tentu kita ingin berdoa untuk yang sakit dipulihkan, ekonomi yang kesulitan dipulihkan. Namun kalau kemudian tidak diikuti oleh pemulihan hati, pikiran, karakter, kerohanian dan spiritualitas kita, maka itu akan mencelakakan. Sebagaimana berkat uang itu bisa dipakai untuk memberkati, tapi uang bisa dipakai untuk kejahatan. Kendaraan bisa dipakai untuk memberkati, untuk bisa menolong banyak orang atau mengantar orang tua. Kadang ada kendaraan yang bisa dipinjamkan kalau kita punya kendaraan lebih dari satu di rumah, karena kita punya uang banyak. Lalu bisa dipakai mungkin untuk pekerjaan Tuhan, mungkin untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar, untuk mengantar tetangga yang tidak punya kendaraan ke rumah sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau kendaraan itu yang sudah menjadi berkat yang diberikan oleh Allah dipakai untuk rencana-rencana kejahatan, bahkan satu dua peristiwa suami yang kaya raya membawa wanita lain yang bukan istrinya, kemudian kepergok oleh istrinya di jalan, terjadilah pertengkaran yang sangat hebat di tengah jalan. Itu artinya bahwa pemulihan tidak semata-mata hanya kesehatan, pemulihan tidak semata-mata hanya ekonomi, tetapi pemulihan yang terbaik sebagaimana bangsa Israel yang kemudian mengalami pembuangan ke Babel. Tuhan berjanji untuk memulihkan, mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang dari mereka, asal mereka berbalik kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pemulihan yang terpenting adalah pikiran kita, hati kita dipulihkan dari dosa, dan kemudian kita hidup di dalam kebenaran. Apa yang kita perjuangkan? Pemulihan terjadi sekarang, mari sahabat seperjalanan lakukanlah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.